Ditampilkan pada suatu hari yang gelap dan dingin, seorang wanita melakukan perjalanan udara menggunakan helikopter melintasi wilayah yang dulunya bekas Uni Soviet. Bukannya tanpa alasan, wanita tersebut sedang dalam perjalanan pulang demi sesuatu yang menurutnya sangat penting. Beberapa waktu kemudian, di tengah-tengah cuaca buruk, secara samar si wanita melihat sesuatu yang juga melayang, namun dalam wujud yang tak terjelaskan, dan tiba-tiba saja dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu tidak semua perjuangan terlihat besar, kadang cukup dengan tetap tinggal ketika orang lain pergi. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film. Dan kali ini berjudul The Occupant, sebuah film yang rilis pada tahun 2025, disutradarai oleh Hugo Kaiser, serta dibintangi oleh para aktor dengan akting yang menawan. Tidak usah berlama-lama lagi, segera siapkan kopi dan mari cerita kita lanjuti. Di sebuah rumah sunyi di pedesaan, Abby, seorang ahli geologi yang akrab membaca tanda-tanda bumi, menghabiskan hari-harinya bersama sang kakak, Beth. Mereka baru saja ditinggal ibu, sehingga yang tersisa kini hanyalah upaya saling merangkul, saling menahan keruntuhan, agar duka tidak menelan mereka pelan-pelan. Tetapi luka itu belum sempat mengering ketika nasib kembali mengetuk tanpa belas kasih. Beth divonis leukemia stadium lanjut, dan di hadapan vonis itu, para dokter memilih mundur satu persatu, seolah berkata tanpa bicara bahwa harapan sudah terlalu tipis untuk diperjuangkan. Abby menolak menyerah, lalu ia menemukan kabar tentang sebuah klinik di luar negeri yang menawarkan pengobatan dalam tanda kutip abu-abu yang terasa kurang etis. Untuk membiayai Beth ke sana, Abby pun terpaksa menerima pekerjaan yang sangat berisiko. Waktu pun berlalu, ditampilkan Abby yang tiba di pegunungan Kaukasus di Georgia, dekat perbatasan Rusia. Di sana ia direkrut perusahaan tambang logam swasta untuk mencari endapan uranium. Sang ayah sebenarnya tidak setuju karena menurutnya Abby bisa punya karir yang jauh lebih baik daripada menjadi dalam tanda kutip anjing perusahaan. Tetapi Abby sudah terlalu putus asa. Demi menyelamatkan Beth, ia bahkan meminta uang muka, namun bosnya tak bisa membayar jika Abby belum menemukan apapun. Abby dan rekan kerjanya, Sergey, menghabiskan waktu berjam-jam memburu uranium dan sangat disayangkan hasilnya tetap nihil. Sebenarnya mereka diharuskan bertahan di area yang sudah ditentukan. Meski begitu, Abby memilih meneruskan pencarian sampai ke hutan, sementara Sergey menolak karena itu bisa berbahaya. Abby lalu mengambil pistol Sergey dan menyuruhnya pulang tanpa dirinya. Di dalam hutan, banyak suara aneh bergema, sempat membuat Abby gugup, tetapi ia akhirnya tenang ketika menemukan pecahan batu hitam yang terasa sangat ganjil. Saat kembali ke markas, Abby melakukan berbagai tes dan mendapati suhu batu itu sangat tinggi. Namun ia tetap tidak bisa mengidentifikasinya. Kegembiraannya seketika terpotong oleh telepon dari ayahnya yang mengatakan ia akan menarik Beth keluar dari klinik dan membawanya pulang supaya bisa pergi dengan tenang di dekat keluarga. Abby menolak ide itu dan mengatakan ia akan pulang untuk mengurus semuanya. Pada saat yang sama, gedung tempatnya berada berguncang dan lampu-lampu pun berkedip. I'm coming home. We'll find a way. Setelah guncangan itu berlalu, Abby berkemas dan meminta Sergey mengantarnya ke bandara. Ia naik helikopter untuk pulang, lalu sempat mengobrol dengan para pilot yang berkata mereka akan terbang mendekati perbatasan sekedar untuk mengingatkan pihak Rusia siapa pemilik lembah itu. Setelah beberapa jam di udara, Abby terkejut melihat ada burung di ketinggian seperti itu, tetapi ketika helikopter mengubah arah, ia sadar bahwa bentuk di luar sana bukan burung, itu adalah bayangan hitam misterius yang mengeluarkan suara berderak. Pilot berkata benda itu makin mendekat, lalu helikopter mulai berguncang dan
Ketika tak sadar, Abby bermimpi memohon pada ayahnya agar tidak melakukan tindakan nekat saat ia pergi dan ia berjanji akan segera kembali. Akhirnya, Abby terbangun di dalam bangkai helikopter dengan tubuh berdarah, sementara sebagian badan helikopter terlihat terbakar. Keadaan semakin buruk karena salah satu pilot sudah tewas. Abby memeriksa pilot yang satunya, lalu membalut lukanya sambil menyuruhnya menekan bagian yang masih berdarah. Ia keluar berteriak memanggil pertolongan, tetapi yang menjawab hanyalah kesunyian. Saat kembali, pilot itu memberitahu cara memakai radio darurat, namun meski Abby mencoba berkali-kali, tetap tidak ada yang menyahut. Setelah itu, Abby mengecek peta dan menghitung bahwa jalan terdekat berada 60.000 km ke arah selatan. Abby memutuskan memecahkan banyak peti dan menyalakan api besar, berharap ada orang yang melihatnya dari kejauhan. Keesokan paginya, Abby menemukan pilot kedua juga sudah meninggal. Ia pun dilanda serangan panik dan menangis karena sadar dirinya terjebak sendirian di tengah alam liar. Suatu waktu, saat mencoba tidur di dalam helikopter, Abby bermimpi tentang Beth dan kondisi kesehatannya yang kian melemah. Sampai akhirnya, Abby terbangun lagi. Abby keluar untuk menghangatkan diri di dekat api, tetapi apinya sudah padam. Tidak mau menyerah, Abby mengumpulkan semua barang berguna yang bisa ia temukan di helikopter, termasuk pistol dan suar. Setelah melapisi tubuhnya dengan pakaian yang cukup tebal, Abby mengikuti kompas untuk mencoba mencari jalan ke selatan. Baru saja menjauh dari helikopter, Abby mendengar suara statis radio. Ia langsung berlari balik, tetapi tidak ada sistem helikopter yang berfungsi. Ketika suara statis itu terdengar lagi, Abby sadar sumbernya berasal dari radio yang menempel di sabuk salah satu pilot. Sayangnya baterainya kebetulan habis saat ia coba pakai, jadi Abby mengambil buku manual helikopter untuk mencari letak kabel dan pengisi daya, lalu ia mengisi baterai radio itu. Sambil menunggu radio terisi, Abby terus memandangi batu misterius yang ia temukan sebelumnya. Akhirnya radio menyala kembali dan Abby berhasil terhubung dengan seorang pilot Amerika bernama John yang pesawatnya juga jatuh di wilayah itu. John mengaku kakinya terjepit sehingga ia tidak bisa bergerak dan antena radio jarak jauhnya juga patah. Abby tahu ia bisa memperbaiki antena itu agar John bisa memanggil bantuan, jadi ia menanyakan lokasi John. John menjelaskan bahwa dari posisinya ia bisa melihat sebuah danau. Lalu setelah Abby menemukan danau itu di peta, ia memulai perjalanan baru untuk mencari John. John berkali-kali memintanya tidak datang karena wilayah itu berbahaya dan merupakan daerah yang dikuasai militer. Tetapi Abby mengabaikannya. Saat Abby dalam perjalanan, John terus mengobrol dan menanyakan pekerjaan Abby. Lalu ketika Abby sedang mendaki bukit, ia menjelaskan bahwa uang dari pekerjaan itu ia kumpulkan demi menyelamatkan Beth, sampai ia perlu berhenti sejenak untuk menenangkan emosinya. Setelah John menyebut peluang langka 1:1.000.000, Abby memegang kalimat itu sebagai alasan untuk terus melangkah. Sambil mendaki, Abby teringat momen ketika Beth pernah bilang tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan dan Abby sebaiknya melanjutkan hidup. Abby mengatakan pada John bahwa tidak ada orang lain yang benar-benar berjuang untuk Beth, jadi ia merasa harus melakukan semuanya sendiri. Mendengar itu, John justru menilai Beth beruntung punya adik seperti Abby, seseorang yang tidak mau berhenti mendukung. Akhirnya Abby sampai di titik yang begitu tinggi sampai ia tidak bisa memanjat lagi. Jadi ia terpaksa memutar jauh untuk mencari jalur lain. Saat mengubah arah, ia tidak melihat ada batu-batu hitam di dekatnya. Di area baru, Abby berhasil melewati puncak bukit dan masuk ke hutan tempat ia akan beristirahat malam itu. John bilang ia sudah tidak merasakan sakit lagi karena bagian bawah tubuhnya tidak bisa ia rasakan. Abby menyalakan api lalu membuat tempat berlindung dari beberapa ranting untuk tidur, tetapi hujan turun dan memadamkan apinya. Meski begitu, Abby merasakan sesuatu yang hangat bergerak di dalam tas dan ia pun teringat batu misterius itu. Abby mengeluarkan batu tersebut dan menyentuhnya, lalu melihat permukaannya bereaksi dengan cara yang aneh. Kemudian, John menenangkan Abby bahwa ia tidak perlu malu dengan pekerjaannya dan Abby menyadari John berasal dari militer, jadi bicara berdasarkan pengalaman.
John menyuruhnya kembali karena Abby tidak mungkin menyelamatkan semua orang dan ucapan itu membuat Abby kesal. Abby lelah karena semua orang selalu menyuruhnya berhenti berusaha, padahal yang ia butuhkan saat ini hanyalah ketenangan dan kata-kata penyemangat. Dengan berat hati, John bilang itulah pilihan Abby, lalu mengucapkan semoga beruntung. Setelah itu, Abby melepaskan sarung tangannya dan mulai memanjat lagi. Kali ini cengkramannya lebih kuat sehingga benar-benar bisa maju. Abby terus naik sampai ia menemukan bagian tebing yang tidak memberi ruang bagi kakinya untuk berpijak. Saat ia memberitahu John malah berkata, sayang sekali karena Abby adalah salah satu favoritnya. Lalu ia memutus sambungan komunikasi. Abby yang bingung mencoba menghubunginya lagi tetapi tidak ada hasil. Setelah itu Abby mengeluarkan sebuah alat dan menancapkannya ke batu, namun batu itu terlepas saat Abby menginjaknya sehingga kembali jatuh. Abby mengambil waktu sebentar untuk menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan pikiran sampai ia kembali teringat batu misterius itu. Ia juga teringat ucapan dokter dulu bahwa tidak ada yang namanya keajaiban. Tetapi sekarang ia melihat keajaiban terjadi karena hanya dengan menggerakkan tangannya, batu itu bisa berubah bentuk. Setelah mengikatkan seutas benang pada batu, Abby menancapkannya ke dinding gunung dan memakainya sebagai tumpuan agar bisa menginjaknya dengan aman. Sampai akhirnya berhasil memanjat bagian terakhir dan mencapai puncak. Ketika ia berdiri, benang itu menarik batu tersebut kembali dan pada saat yang sama, ia melihat bayangan misterius melintas di langit sambil mengeluarkan suara berderak. Abby mengeluarkan teropong dan melihat beberapa lampu di kejauhan yang ternyata berasal dari sebuah pangkalan militer. Ia mengumpulkan ranting dan rumput untuk menyalakan api besar agar menarik perhatian orang, lalu ia juga menyusun batu menjadi tanda panah, menandai arah yang ia ambil. Beberapa jam kemudian, setelah ia pergi, John menghubunginya lewat radio dan menyuruhnya berhenti menarik perhatian. John mengingatkan bahwa daerah itu dikuasai militer Rusia, jadi kalau mereka melihat sinyal, mereka akan datang dan menghabisi Abby, bukan menolongnya. Peringatan itu membuat Abby gugup sampai langkahnya salah dan ia tergelincir di lereng berbatu yang tertutup salju, membuat kakinya terluka. Lelah dengan John yang terus memarahi, Abby mematikan radio, lalu ia merawat lukanya dengan tangan gemetar yang berusaha tetap tenang. Tepat saat itu, suara statis radio terdengar lagi dan ia melihat seorang tentara sedang berpatroli, sehingga ia langsung kabur. Namun, luka dan salju membuat setiap langkah terasa berat, jadi ia terpaksa memakai tongkat sebagai penopang. Setelah menyeberangi hutan, Abby menemukan bangunan-bangunan tua yang terbengkalai. Ia memutuskan masuk untuk beristirahat sekaligus bersembunyi. Di dalamnya berserakan banyak barang rusak, bahkan foto-foto yang ditinggalkan, jejak keluarga yang dibunuh saat invasi Rusia. Setelah memeriksa setiap ruangan dan laci, ia menemukan bahan untuk menyalakan api, serta roti berjamur yang membuatnya mual. Dengan kotak P3K dari pesawat, Abby membalut tangannya dan menyuntikkan obat kadaluarsa ke perutnya. Sebelum tertidur, Abby menatap foto Beth dan membayangkan betapa parahnya sakit yang harus Beth tahan. Malam itu, Abby bermimpi tentang hari-hari bahagia bersama Beth dan juga tentang Beth di rumah sakit. Beth sudah lelah dengan klinik dan ingin pulang untuk menghabiskan hari-hari terakhir bersama keluarga, tetapi Abby memaksanya tetap bertahan di sana. Sebelum Abby berangkat ke pekerjaan barunya, Beth pernah menegaskan bahwa Abby melakukan semua ini bukan untuk Beth, melainkan untuk dirinya sendiri. Keesokan paginya, Abby terbangun karena mendengar radio, lalu mengintip keluar dan melihat tentara itu semakin mendekat sehingga membuatnya panik. Abby buru-buru menahan pintu dan bersembunyi di bawah jendela sambil menutup mulutnya. Tentara itu sempat mengintip, tetapi beruntung tidak melihat Abby dan ia terus berjalan. Saat pria itu memeriksa jendela lain, Abby pelan-pelan meraih tasnya dengan bantuan tongkat dan mengeluarkan pistol, tetapi magasinnya malah jatuh. Suara itu menarik perhatian tentara tersebut dan ia mencoba membuka pintu namun gagal. Ketika tentara itu mencari jalan masuk lain, Abby menyiapkan pistolnya. Tak lama kemudian tentara itu menemukan Abby dan mengarahkan senjata sambil mengatakan sesuatu dalam bahasa Rusia, membuat Abby panik. Lalu
Abby meletakkan pistol untuk menunjukkan ia tidak berniat jahat, lalu ia membuka tas tentara itu dan menemukan senter, rokok, serta batu hitam yang sama seperti miliknya. Pada saat itu, suara John terdengar dari radio milik tentara dan berkata, "Kamu salah satu favoritku." Lalu tentara itu menegaskan bahwa dirinya adalah Ivan. Abby ketakutan dan sadar bahwa mereka berdua telah diperdaya. Apalagi suara itu sempat berkata, "Kamu tidak mau bertemu Beth lagi," sebelum komunikasi terputus. Setelah itu, Abby meminta maaf kepada Ivan, membalut kakinya lalu membaringkannya di sofa. Are you? Don't you want to see Beth again? Abby berkata kepada Ivan bahwa ia akan mencari sumber suara di radio dan ia butuh Ivan untuk meminta atasan di pangkalan agar tidak menembak kalau mereka melihatnya di sekitar sana. Tetapi Abby tidak yakin seberapa banyak Ivan memahami ucapannya. Mereka lalu pergi bersama dan terus tersandung saat menyeberangi hutan karena kaki mereka sama-sama cedera. Ketika berhenti untuk beristirahat, Abby mengeluarkan batu itu dan ia kembali mendengar suara berderak dari langit. Dari situ, Abby sadar batu itu menarik bayangan misterius yang membuat helikopter jatuh dan juga mengacaukan transmisi radio. Itulah sebabnya radio di helikopter baru bisa berfungsi lagi setelah Abby berjalan jauh. Karena marah, Abby melempar batu itu dan berteriak, meluapkan seluruh frustasinya. Setelah itu, mereka menyeberangi sebuah lembah bersalju. Setiap langkah menggeser salju dan membuat mereka sadar bahwa mereka sedang berjalan di atas es dan ternyata itu adalah danau. Abby menjaga jarak dari Ivan agar beban mereka tidak menumpuk di satu titik, karena itu bisa membuat es retak. Tiba-tiba ia mendengar suara berderak lagi, lalu saat menoleh, Abby mendapati Ivan menghilang. Abby mencari ke sekeliling, tetapi es di bawah kakinya justru pecah dan ia jatuh ke lubang. Beruntung Abby masih sempat berpegangan pada permukaan dan setelah berjuang keras ia berhasil memanjat keluar. Angin bertiup makin kencang sampai jarak pandangnya hilang. Namun Abby terus berjalan sambil berteriak minta tolong. Akhirnya ia menemukan tepi hutan dan sebatang rokok yang ditinggalkan Ivan. Karena terlalu lelah, Abby melepas pakaian yang basah lalu masuk ke dalam kantong tidur berharap tubuhnya kembali hangat. Pada saat itu, suara John muncul lagi di radio dan berkata hal yang sama pernah terjadi padanya beberapa waktu lalu. Abby yang kesal melempar radio itu, tetapi ia masih mendengar suara John yang terus bercerita. Jadi ceritanya setelah pesawat jatuh, John harus melihat krunya mati satu persatu, detak jantungnya melambat dan John pikir hidupnya juga akan berakhir. Tetapi pada saat yang sama, John menemukan dalam tanda kutip jalan selamat. Abby tertidur dan kembali bermimpi tentang hari-hari bahagianya bersama Beth. Ia terbangun saat mendengar helikopter, lalu berlari menembus hutan sambil mencoba menarik perhatian mereka. Namun helikopter itu tidak bisa melihat atau mendengarnya, jadi akhirnya pergi begitu saja. Dingin mulai benar-benar melumpuhkan Abby sampai ia berlutut sambil mendengar suara Beth yang menyuruhnya pulang. Where are you? Abby jatuh ke dalam sebuah lubang yang ternyata adalah gua. Tubuhnya menggelinding di atas batu keras lalu jatuh ke sebuah genangan kecil. Di dekatnya mengapung mayat John yang sudah membusuk. Tubuhnya dipenuhi pecahan batu hitam misterius. Dasar genangan itu juga berisi zat hitam yang sama dan benda itu naik ke atas seolah mencoba masuk ke tubuh Abby. Tampaknya batu hitam itu semacam entitas yang memakai suara orang sungguhan untuk memancing Abby dan si tentara. Sama seperti ia menangkap John 65 tahun lalu. Saat sadar, Abby duduk di tanah lembab, sementara batu-batu melayang di sekitarnya. Entitas itu memakai suara John untuk mengucapkan selamat karena Abby berhasil sampai dan mengaku sempat takut Abby akan berakhir seperti yang lain. Abby menuduhnya sengaja menyebabkan kecelakaan dan menuntut jawaban kenapa ia dipancing ke sini. Tetapi entitas itu berkata, semua keputusan yang membawa Abby ke sini adalah pilihan Abby sendiri. Ketika batu-batu melayang itu perlahan menyusun diri, membentuk setengah tubuh manusia. Suara itu menjelaskan bahwa John pernah setuju menjadi occupant atau penghuni entitas tersebut agar bisa bertahan hidup, dan kini Abby ditawari hal yang sama. Abby mencoba menjauh dari batu-batu itu, menolak tawaran tersebut, dan bilang ia hanya ingin pulang. Suara itu menjawab bahwa Abby sebenarnya sudah pulang, lalu tiba-tiba rumah muncul di belakangnya. Sebuah kekuatan tak terlihat mendorong Abby masuk, dan di dalamnya ia mendapati tumpukan batu hitam ada di mana-mana.
Entitas itu berkata bahwa Abby takut mati dan dalam putus asanya Abby ingin mengalahkan kematian, sesuatu yang menurut entitas itu bisa terjadi jika Abby menyerahkan diri kepadanya. Abby berpindah dari suatu ruangan ke ruangan lain untuk kabur dari suara tersebut, tetapi ia mendadak tertegun ketika melihat Beth ada di luar. Abby langsung keluar dan Beth menggenggam tangannya. Tiba-tiba Abby terbangun di rumah kakaknya dan terkejut karena Beth terlihat benar-benar sehat. Sementara suara berderak masih terdengar samar di latar, Abby memeluk Beth sambil menangis, tetapi kemudian Abby mendapat kilasan tentang rumah sakit dan di sanalah ia sadar bahwa semua ini hanyalah ilusi dari entitas misterius. Abby pun menerima kenyataan bahwa ia harus merelakan Beth pergi. Abby meminta maaf kepada Beth karena selama ini telah mendorong Beth melewati batasnya, lalu ia mengucapkan salam perpisahan terakhir. Saat Abby hendak keluar rumah, radio dengan suara entitas kembali membujuknya agar tetap tinggal, karena inilah hal yang paling Abby inginkan. Abby menolak dan berkata ia sudah belajar, yaitu tanpa kematian maka tidak akan ada kehidupan. Beth juga memohon agar Abby tidak pergi, tetapi Abby tetap membuka pintu dan melangkah ke badai salju sambil berteriak meminta pertolongan. Pada saat itu, Abby terbangun di dalam kantong tidur dan ingat bahwa ia masih punya suar. Ia segera menyalakannya dan helikopter pun kembali untuk mengevakuasi. Selama 2 hari berikutnya, Abby dirawat di rumah sakit sampai kondisinya membaik. Ketika akhirnya sadar sepenuhnya, ia sudah berada di sebuah apartemen bersama Sergi dan nenek Sergi. Sergi ingin Abby istirahat, tetapi Abby bersikeras ingin pulang. Jadi Sergi mengantarnya ke bandara. Film pun ditutup dengan menampilkan beberapa waktu kemudian, Abby dan ayahnya menjenguk Beth. Waktu Beth sudah tidak banyak, jadi Abby dan ayahnya sempat keluar untuk meluapkan kesedihan tanpa membuat Beth tambah tertekan. Lalu pada malam harinya, sang perawat mengatakan sudah waktunya, dan Abby serta ayahnya duduk di ranjang, menemani dan menenangkan Beth sampai menghembuskan nafas terakhir. Dan tamat. Film ini benar-benar merangkum ujian duka dan cinta dengan pas, bukan sekedar tentang Abby yang berusaha pulang. Upaya Abby untuk kembali ke rumah menjadi poros utama cerita, apalagi ia ditemani oleh satu-satunya teman yang ia punya, sebuah suara misterius di radio yang mengaku berada di wilayah yang sama. Cara film ini disajikan terasa berbeda, selain bagian pembuka yang mengarah pada kecelakaan helikopter, pada dasarnya hanya ada Abby dan sosok tak terlihat yang ia ajak bicara. Karena bergantung pada suara dari orang yang belum pernah Abby lihat, perjalanan itu terasa jauh lebih sepi dan menyesakkan. Pada saat yang sama, ini juga memberi sinyal bahwa ada bahaya yang mengintai, terutama ketika satu persatu rahasia mulai terbuka. Meski begitu, yang membuat film bertahan hidup ini begitu menarik bukan cuma perjalanan Abby. Kekuatannya juga ada pada pesan utama cerita. Abby harus memaksa dirinya melewati rintangan yang nyaris mustahil demi bisa kembali kepada kakaknya. Namun seiring waktu, perjalanan ini makin jelas terasa sebagai metafora atas keputusasaan dan kesedihan yang ia tanggung. Karena Abby tahu kakaknya sudah seperti divonis ajal. Abby bertekad melakukan apapun untuk menyelamatkannya, tetapi dari awal sampai akhir ada perasaan halus bahwa di balik keras kepalanya itu, ia akan dipaksa belajar sesuatu yang lebih dalam, pelajaran yang lebih bijak dan menyentuh. Semua itu diperkuat oleh material misterius yang ia bawa. Bahkan sebelum helikopter jatuh, sudah tampak bahwa benda tersebut memiliki kekuatan yang tidak wajar, dan pada akhirnya menjadi salah satu penyebab utama kenapa Abby terjebak, meskipun batunya sendiri bisa dibilang elemen fiksi ilmiah yang standar. Cara Abby memasukkan ke dalam cerita membuatnya berubah jadi simbol yang menempel erat pada perjalanan Abby, bukan cuma perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batinnya. Keterikatan emosional Abby pada benda itu, serta kaitannya dengan usaha menyelamatkan sang kakak, ternyata menjadi pusat emosi film, dan hasilnya terasa cukup mengejutkan. Yang bikin cerita film terasa kuat adalah cara film ini memanfaatkan kesunyian dan elemen fiksi ilmiah untuk membuat perjalanan Abby jadi benar-benar bermakna. Hal itu makin nendang karena kerja kamera dan sinematografinya yang kreatif, berkali-kali menekankan betapa sendirinya Abby di tempat asing itu. Filmnya berhasil bikin kita ikut merasa Abby benar-benar sendirian, sementara kepanikan tentang kondisi Beth yang jauh di sana terus menghantui, sampai bertahan hidup pun terasa seperti lomba melawan waktu. Hasilnya jadi
perpaduan pas dari elemen-elemen terbaik film ini, sehingga perjalanan Abby punya kedalaman yang lebih luas daripada sekedar apa yang terlihat di layar. Meski begitu, ada satu kekurangan yang di beberapa bagian membuat penyajiannya sedikit goyah. Tempo The Occupant terasa agak tersendat-sendat, pembukaan yang cepat kemudian berubah menjadi alur yang naik turun, kadang melaju sangat kencang, kadang terasa lambat dan berat. Ada juga bagian terengah-engah yang lebih seimbang, dan justru disitulah film ini paling bersinar. Karena ritmenya tidak selalu stabil, dampaknya adalah usaha Abby untuk pulang jadi terasa kurang mulus di beberapa momen. Namun untungnya, kekurangan ini tidak sampai menutupi kekuatan utama film yang tetap jauh lebih menonjol. Berkat perjalanan Abby yang penuh makna dan simbol, film ini pada akhirnya mampu menghadirkan kisah yang sangat mengena tentang duka, kehilangan, dan sejauh apa cinta bisa mendorong seseorang saat berada di jam-jam tergelap. Di permukaan, film ini memang tampak seperti cerita survival yang sederhana, tetapi lapisan di bawahnya menawarkan pesan yang lebih universal, tajam, dan terasa dekat. Jadi walaupun ada masalah tempo, film ini tetap memberi gambaran yang kuat tentang wajah duka, sekaligus menyampaikan tema-tema penting dengan cara yang terasa nyata dan bermakna. Jadi bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!